Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proposal PKM Kewirausahaan Crunchy Chicken Pokpok. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Ibu Dedi Wijaya Pratama dengan NIM 208 absen 18. Yang kedua ada Nimade Anggi Agarini NIM 216 dengan absen 19. Selanjutnya ada Nyoman Trisna Parwata NIM 218 absen 21. Ada dengan saya sendiri Nimade Putri Widiani NIM 223 absen 24. Dan yang terakhir Nikomang Ayu Widiasari NIM 29 absen 28. Adapun pokok pembahasan dari presentasi pada hari ini, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, gambaran umum rencana usaha, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan, dan yang kelima, lampiran. Baik, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada latar belakang. Daging ayam merupakan salah satu jenis protein yang mudah untuk ditemukan oleh masyarakat dan merupakan salah satu jenis daging yang paling sering dikonsumsi. Selain itu, daging ayam memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu kisaran 27 gram. Selain itu, kandungan vitamin pada daging ayam juga cukup banyak. Daging ayam pada umumnya diolah dengan menggoreng daging ayam dengan baluran tepung. Olahan tersebut yang paling diminati di kalangan masyarakat. Crunchy Chicken Pokpok merupakan salah satu jenis olahan yang paling diminati, baik dari kalangan anak-anak sampai dengan kalangan dewasa. Pada saat ini diperlukan inovasi dalam pengolahan crunchy chicken ini. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki opsi atau pilihan dalam mengkonsumsi jenis olahan daging ayam. Kami mencoba mengkreasikan ayam tersebut menjadi makanan ringan yang memiliki cita rasa yang berbeda, yaitu original, rumput laut, barbecue, oriental, dan salted egg. Selain itu, terdapat juga level pedas yang dapat di-request sesuai dengan selera. Selain itu, terdapat citos yang dapat menambah daya tarik dari Crunchy Chicken Pokpok ini. Yang kedua, ada rumusan masalah. Ada rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara pengolahan daging ayam hingga menjadi Crunchy Chicken Pokpok yang siap untuk dinikmati. Yang kedua, bagaimana cara mempromosikan dan memasarkan Crunchy Chicken Pokpok. Dan yang ketiga, bagaimana peluang pasar Crunchy Chicken Pokpok. Selanjutnya, tujuan program. Adapun tujuan program sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui cara pengolahan daging ayam hingga menjadi Crunchy Chicken Pokpok. Yang kedua, untuk mengetahui cara mempromosikan dan memasarkan Crunchy Chicken Pokpok. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peluang pasar Crunchy Chicken Pokpok. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan usaha ini yaitu berupa produk Crunchy Chicken Pokpok ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Sasaran konsumen kami juga mencakup kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Fokus konsumen kami adalah kalangan remaja. Selain itu, Crunchy Chicken Pokpok merupakan salah satu alternatif pengolahan daging ayam yang diolah dengan inovasi baru. Crunchy Chicken Pokpok akan terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru yang tetap sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Adapun manfaat program yaitu dengan adanya Crunchy Chicken Pokpok ini, kami berharap produk kami bisa menjadi solusi atau alternatif bagi pihak-pihak yang menyukai olahan daging ayam dan ingin mencoba varian lain dari pengolahan daging ayam. Melalui produk ini, kami dapat meningkatkan kemampuan kami dalam berinovasi, dalam mengeksplorasi pengolahan daging ayam, sehingga jenis pengolahan baru yang sesuai dengan selera konsumen atau masyarakat. Baik, selanjutnya untuk bab 2 atau gambaran umum akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wijaya Pratama dengan absen 18 dengan 3 digit yang terakhir 208. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagian bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Next. Pada gambaran umum, Crunchy Chicken Pokpok merupakan suatu jenis bisnis makanan yang berasal dari olahan daging ayam. Sesuai dengan namanya, Crunchy Chicken Pokpok terinspirasi dari olahan makanan cepat saji yang digemari oleh masyarakat. Crunchy Chicken memiliki keunikan dari pengolahan daging ayam lainnya, yaitu bahan utama dari produk ini berupa daging yang dipotong kecil-kecil.
Rancikan memiliki keunikan yaitu memiliki berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau, serta pada bagian luar berisi remahan sitos yang membuat berbeda dari produk lainnya. Untuk bagian luarnya, daging ayam yang dibalur dengan tepung terigu, selanjutnya dibalur kembali dengan telur, dan terakhir dibaluri lagi dengan remahan sitos. Cara tersebut diulang kembali hingga 2 kali. Next. Berikut adalah contoh gambaran dari usaha PMKM kita. Next. Selanjutnya ada gambaran kegiatan usaha, di mana dalam usaha ini kami akan mengolah daging ayam dengan menggunakan bahan yang cukup mudah untuk ditemui di supermarket maupun di pasar. Crunch Chicken Pok Pok diharapkan populer di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Selain itu, produk ini akan sangat diminati masyarakat karena merupakan olahan dari daging ayam dengan cara pengolahan baru. Pengolahan daging ayam ini diharapkan menjadi alternatif pengolahan makanan baru. Next. Selanjutnya, pada peluang pasar, Crunch Chicken Pok Pok memiliki peluang usaha yang cukup besar. Hal ini dikarenakan Crunch Chicken Pok Pok merupakan salah satu makanan kekinian yang diminati oleh masyarakat, terutama para remaja. Pada saat ini, inovasi olahan menggunakan daging ayam juga perlu dikembangkan agar memiliki varian lain dalam mengolah daging ayam tersebut. Next. Selanjutnya, terdapat analisis SWOT rancikan pada aspek strength atau kekuatan, yaitu yang pertama, harga produk yang terjangkau, yang kedua, kualitas bahan-bahan dalam produk kami terjamin, yang ketiga, praktis untuk dikonsumsi di mana saja dan kapan saja, yang keempat, lokasi gerai berada di Badung sesuai dengan pasar target. Yang kelima, kemudahan dalam promosi terutama iklan digital, karena hampir seluruh tim menguasai digital content dan 2 orang dari tim kami menguasai pembuatan konten sosial media. Yang keenam, merupakan sumber protein dan vitamin B12 dari daging ayam tersebut yang berperan aktif dalam normalnya fungsi otak dan sistem saraf serta pembentukan darah. Yang ketujuh, memiliki gaya penyajian yang kekinian. Yang kedelapan, memiliki harga yang terjangkau. Dan yang kesembilan, tampilannya menarik. Next. Selanjutnya pada segi aspek weakness, yaitu kelemahan, yaitu pertama, hasil produksi tidak tahan lama dan harus segera dikonsumsi. Yang kedua, produk terlalu mudah untuk ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak menentu bahkan cenderung naik. Dan yang keempat, dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam pembukaan gerai barunya. Pada aspek opportunity atau peluang, itulah tren terbaru masyarakat Indonesia lebih menyukai makanan cepat saji. Hal tersebut diakui oleh tribunnews.com. Yang kedua, meningkatnya aktivitas online menyebabkan promosi online melalui media sosial menjadi cara umum bagi konsumen untuk menemukan produk baru. Dan yang ketiga, ayam merupakan salah satu makanan favorit dikonsumsi dari konsumen di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dan yang keempat, terdapat peluang untuk menambah varian rasa. Next. Selanjutnya pada segi threat atau ancaman, yaitu yang pertama, KFC, McDonald, dan Pizza Hut merupakan restoran yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, menu dari 3 restoran tersebut menjadi main substitute dari mangsa. Kutipan tersebut kami dapatkan dari merdeka.com. Dan yang kedua, ulasan buruk dari situs seperti Zomato akan menghasilkan lebih sedikit pemesanan dan kunjungan. Dan yang ketiga, munculnya produk baru dengan kualitas dan kreasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu harga bahan baku yang tidak stabil juga dapat mengurangi profit. Next. Baik, analisis kekayaan usaha akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan usaha pada analisis aspek finansial pada biaya tetap. Yang pertama ada biaya sewa sebesar Rp600.000 per bulan dengan totalnya sama sebesar Rp600.000. Kemudian ada biaya gaji sebesar Rp300.000 per bulan dikali 5 orang. Dapat hasilnya itu Rp1.500.000.
Lalu ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini didapat seluruh peralatannya itu kami anggap masa habisnya itu selama 5 tahun. Maka dari itu, biaya penyusutannya itu pada kontainer box sebesar Rp1.167 per bulan. Dengan totalnya itu sama Rp1.167. Pada kompor gas itu sebesar Rp5.000 per bulan. Totalnya itu sama Rp5.000. Pada freezer sebesar Rp36.667 per bulan. Kemudian totalnya itu sama sebesar segitu. Kemudian pada loyang sebesar Rp4.167 per bulan. Hasilnya itu sama sebesar sekian. Kemudian ada pisau sebesar Rp750 per bulan. Hasilnya itu sama Rp750. Kemudian pada mangkok itu Rp300 per bulan. Hasilnya sama. Lalu ada alat irisan sebesar Rp2.417 per bulan. Hasilnya juga sama sekian. Kemudian capitan itu Rp500 per bulan. Lalu ada deep fryer sebesar Rp3.333 per bulan. Lalu ada pada toples itu sebesar Rp750 per bulan. Kemudian biaya tetap per bulan per 1 bulan itu didapat dari biaya penyusunan seluruhnya ditambah biaya gaji dan ditambah biaya sewa sebesar Rp2.155.051 dan kemudian lalu ada total biaya tetap per tahunnya itu di mana biaya tetap per 1 bulan dikali 12 didapat hasil Rp25.860.612. Next. Kemudian ada pada biaya variabel yang pertama ada daging ayam. Baik. Kemudian pada biaya variabel yang pertama ada daging ayam sebesar Rp35.000 per 1 kg. Kemudian hari yang dibutuhkan untuk 1 bulan itu sebesar 70 kg. Maka harga yang harus dibayarkan itu sebesar Rp2.450.000. Lalu pada tepung terigu itu 10.000 per 1 kg yang dibutuhkan itu Rp300.000. Kemudian pada susu UHT itu yang dibutuhkan itu Rp450.000, kemudian merica bubuk sebesar Rp15.000, kemudian cabai bubuk itu Rp45.000, lalu ada bawang putih bubuk sebesar Rp195.000, lalu pada bawang bombay bubuk sebesar Rp225.000, lalu ada garam sebesar Rp60.000, ada gula sebesar Rp90.000, ada cuka sebesar Rp800, lalu ada minyak goreng sebesar Rp450.000, lalu ada mayones sebesar Rp54.000, ada perisa rumput laut sebesar Rp64.000, ada perisa barbecue sebesar Rp50.000, dan perisa salted egg sebesar Rp100.000. Next. Kemudian ada saus teriyaki sebesar Rp34.000, ada biji wijen sebesar Rp30.000, ada Cheetos sebesar Rp450.000, ada kemasan kertas sebesar Rp180.000, ada gas sebesar Rp72.000, kemudian ada BBM sebesar Rp200.000, lalu ada listrik sebesar Rp700.000, dan terakhir ada promosi sebesar Rp200.000. Kemudian total biaya variabel untuk 1 bulannya itu sebesar Rp6.414.800, di mana total biaya variabel per tahunnya itu sebesar Rp76.977.600. Next. Kemudian ada harga jual. Harga jual ini yang pertama ada biaya tetapnya tadi totalnya Rp2.155.051 dan biaya variabelnya itu Rp6.414.800 dengan total biayanya itu di mana biaya variabel ditambah biaya tetap sebesar Rp8.569.851, di mana perkiraan jumlah produksi per bulannya itu sebesar 600 buah atau 600 produk. Lalu beban pokok penjualan per produk itu didapat dari total biaya dibagi dengan jumlah produksi per bulan, yaitu Rp8.569.851 dibagi 600 dapat hasil Rp14.283. Dengan maka dari itu dapat dipatok harga jualnya itu sebesar Rp15.000. Next.
Lalu perhitungan omset dan laba. Omset per bulannya itu didapat dengan cara harga per porsi dikali perkiraan jumlah penjualan per bulan, yaitu Rp15.000 dikali 600 produksi, yaitu sebesar Rp9.000.000. Kemudian offset per tahunnya itu tinggal dikali 12 dapat 108 juta rupiah. Kemudian laba per bulannya itu didapat dari omset dikurangi biaya, yaitu sebesar 9 juta rupiah dikurangin 8.569.851 rupiah. Didapat hasil 430.149 rupiah. Kemudian untuk laba per tahunnya itu tinggal dikali 12 didapat hasil 5.161.788 rupiah. Lalu total pendapatan per tahunnya tadi kan 108 juta rupiah. Kemudian itu dikurangin dengan total biaya per tahun, di mana total biaya per tahunnya itu biaya variabel dan biaya tetap sebesar 25.860.612 rupiah ditambah 76.977.600 rupiah, didapat hasil 102.838.212 rupiah. Maka dari itu total laba per tahunnya itu sebesar 5.161.788 rupiah. Itu sama dengan laba per tahunnya. Next. Kemudian titik impas atau break-even point. Nah, break-even point perlu dihitung untuk mengetahui penjualan atau target minimal yang harus dipenuhi oleh Crunchy Chicken agar dapat beroperasi atau mengembalikan modal yang digunakan untuk operasional. BIP dihitung dengan cara BIP sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga per unit dikurangi biaya variabel per unit tutup kurung. Nah, maka dari itu 2.155.051 rupiah dibagi 15.000 dikurangin 10.691 rupiah. Maka dari itu BIP-nya didapat 500,13. Nah, Crunchy Chicken akan mengalami balik modal jika menjual 500 porsi Crunchy Chicken dalam 1 bulan. Jika lebih dari 500 porsi, maka Crunchy Chicken akan mendapatkan keuntungan. Next. Kemudian ada perkiraan aliran kas. Untuk 6 bulan pertama, yang pertama ada kas awal sebesar 9 juta rupiah, kemudian bulan kedua itu 9.430.149 rupiah. Nah, tiap bulan itu akan bertambah sebesar 430.149 rupiah. Maka dari itu total kas awal pada 6 bulan pertama itu 60.452.235 rupiah. Kemudian untuk penjualannya itu per bulan itu jika diasumsikan akan menjual 600 produk, maka dari itu penjualannya itu dapat 9 juta per bulan. Maka dari itu total penjualannya itu untuk 6 bulan pertama 54 juta rupiah. Kemudian jumlah kas masuk itu didapat dari kas awal ditambah penjualan, yaitu untuk bulan pertama itu 18 juta rupiah, untuk bulan kedua 18 juta 430.149 rupiah. Nah, itu sama dengan kas awal, tinggal ditambah dengan labanya itu didapat totalnya itu 114.452.235 rupiah. Kemudian untuk bahan bakunya itu sama untuk setiap bulan, yaitu sebesar 5.062.800 rupiah. Didapat total untuk 6 bulan pertama itu 30.376.800 rupiah. Tugas untuk setiap bulan itu sama 72.000, dapat total 6 bulan 432.000 rupiah. Kemudian BBM 200.000 per bulan dapat hasil 1.200.000 rupiah. Untuk listrik 700.000 per bulan didapat hasil 4.200.000 per 6 bulan. Kemudian kemasan kertas 180.000 rupiah didapat totalnya itu 1.080.000 rupiah. Kemudian untuk promosi per bulannya itu 200.000 rupiah, maka itu totalnya 1.200.000 rupiah. Lalu ada biaya tetap, biaya gajinya itu sama setiap bulan, yaitu 1.500.000 rupiah dengan total untuk 6 bulannya itu 9 juta rupiah. Kemudian biaya sewa itu 600.000 per bulan, yaitu didapat totalnya itu 3.600.000 rupiah. Lalu ada biaya penyusutannya itu per bulan itu sama 55.051 rupiah. Total biaya penyusutan 6 bulannya itu 330.306 rupiah. Lalu untuk total pengeluarannya itu biaya tidak tetap ditambah biaya tetap, totalnya itu totalnya itu per bulan 8.569.851 rupiah.
total biaya pengeluaran untuk 6 bulan itu Rp51.419.106. Maka dari itu saldo akhir kasnya itu dapat dari jumlah kas masuk dikurangi total pengeluaran. Yaitu sejumlah labanya Rp430.149 dan total saldo akhir kas itu 9.033.129 rupiah. Next. Kemudian ini perkiraan untuk aliran kas untuk 6 bulan kedua itu sama saja semuanya kecuali untuk kas awal, jumlah kas masuk, dan juga saldo kas akhir. Next. Next. Kemudian analisis aspek teknis. Pada bagian aspek teknis, hal yang dikaji yaitu mengenai perencanaan jasa layanan, perencanaan kapasitas layanan, dan rancangan produksi. Mengenai perencanaan jasa layanan, Crunchycon Pokpok akan menerapkan SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku saat ini. Crunchycon Pokpok menargetkan penjualan selama 1 bulan sebanyak 600 porsi, tetapi hal ini dapat berubah kapan saja sesuai dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya mengenai pemasaran pada saat ini hanya dipasarkan sekitaran daerah Badung saja. Untuk kedepannya kami berencana untuk memproduksi Crunchycon Pokpok dengan varian frozen food, sehingga dapat dipasarkan ke seluruh daerah. Untuk rencana produksi, Crunchycon Pokpok akan berproduksi setiap hari dan dibuat sesuai dengan jumlah pesanan yang kami terima. Crunchycon Pokpok berencana memiliki jam operasional pada hari Selasa sampai Minggu mulai pukul 16 sampai 22 WITA. Next. Next. Kemudian analisis aspek legal dan lingkungan. Pada aspek legal dan lingkungan yang dikaji adalah identifikasi badan hukum dan analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk aspek legal di sini, Crunchycon belum berbadan hukum karena usaha rumahan atau UMKM. Namun sebelum usaha ini dijalankan, Crunchycon berencana untuk mendaftarkan produk olahan ke BPOM untuk memastikan bahwa produk makanan ini layak untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam aspek lingkungan, usaha ini nantinya akan menghasilkan 2 jenis limbah, yakni limbah organik dan non-organik. Limbah organik ini berasal dari sisa bahan baku yang tidak terpakai, sedangkan limbah non-organik berasal dari packaging produk. Untuk pengolahan limbah akan dilakukan dengan mengumpulkannya ke dalam food paper bag lalu dibuang ke TPA terdekat. Berdasarkan aspek legal dan lingkungan, produk makanan Crunchycon dikatakan belum dapat dikatakan legal dikarenakan baru sebatas proposal yang dibuat dan belum memiliki BPOM. Dan dari segi lingkungan dapat dikatakan layak karena memiliki rencana pengolahan limbah yang jelas. Next. Kemudian ada analisis aspek sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia yang dikaji adalah pada perencanaan struktur perencanaan tenaga kerja. Crunchycon menerapkan struktur perencanaan tenaga kerja, yakni bagian pemimpin dan operasional. Pada bagian pemimpin terdapat 1 orang sebagai pemimpin untuk mengontrol jalannya usaha. Bagian operasional meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produksi, ketersediaan bahan produksi, dan promosi. Berdasarkan hasil analisis pada aspek sumber daya manusia, usaha Crunchycon ini layak karena memiliki bentuk struktur tenaga kerja dan pembagian tugas yang jelas sehingga dapat dikatakan layak. Next. Kemudian pada metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Next. Nah, jadi pada saat proses praproduksi Crunchycon Pokpok ini, sebelum melakukan proses produksi, tentunya kami akan menggali informasi mengenai cara memproduksi dan juga memasarkan usaha makanan ayam cepat saji yang baik dan menarik untuk usaha. Selain itu, kami juga melakukan survei pasar untuk mengetahui target pasar produk yang akan diproduksi. Dan pencarian informasi ini kami lakukan secara online melalui artikel dan juga video dari berbagai platform online. Kami juga mencari informasi mengenai harga-harga bahan baku dan juga peralatan yang diperlukan dari beberapa pemasok yang memberikan produk dengan kualitas dan juga harga yang sesuai. Next. Saat proses produksi Crunchycon Pokpok, kita di sini menggunakan alat bahan dan juga kemasan, di mana alat-alatnya berupa kontainer box, kompor gas, tabung gas, loyang, pisau, mangkok, alat tirisan, capitan, freezer, deep fryer, dan juga toples. Sedangkan bahan-bahannya itu berupa daging ayam, tepung terigu, susu UHT,
merica bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, garam, gula, cuka, minyak goreng, mayonaise, perisa rumput laut, perisa barbecue, perisa salted egg, perisa saus teriyaki, wijen, dan juga Cheetos. Dan untuk kemasan, kami di sini menggunakan kantong kertas coklat. Next. Kemudian untuk proses pembuatan, pertama-tama kami di sini mencampurkan susu, garam, gula, dan juga cuka untuk membuat buttermilk. Kemudian kami memotong ayam lalu memasukkan ke dalam larutan buttermilk lalu didiamkan 1 jam. Kemudian kami menghaluskan Cheetos hingga teksturnya lembut. Kemudian kami mencampurkan tepung terigu, merica, garam, cabai bubuk, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk. Kemudian kami mencampurkan tepung ke dalam 2 tempat terpisah. Kemudian kami mencampurkan air ke salah satu mangkok tepung untuk membuat adonan basah. Kemudian kami meniriskan ayam dan dalam rendaman buttermilk, kemudian digulingkan pada campuran tepung terigu kering. Kemudian masukkannya kepada campuran tepung terigu basah. Kemudian kami gulingkan lagi pada campuran tepung terigu kering. Kemudian masukkan pada campuran tepung terigu basah. Dan yang terakhir kami menggulingkan pada bubuk Cheetos. Selanjutnya kami memanaskan minyak, kemudian menggoreng ayam. Kemudian kami mengangkat ayam jika sudah berwarna keemasan, lalu meniriskannya. Dan terakhir kami menaburkan bubuk-bubuk rasa atau saus untuk menambahkan varian rasa pada crunchy chicken pok-pok. Next. Selanjutnya untuk penyajian. Setelah digoreng, crunchy chicken pok-pok ini dimasukkan ke dalam kantong kertas berukuran 14 cm x 16 cm, lalu ditaburkan bubuk perisa atau saus yang terdiri dari 4 varian rasa, yaitu original, barbecue, rumput laut, salted egg, dan juga oriental. Dan konsumen dapat memilih 1 dari 4 varian rasa tersebut dan menentukan tingkat kepedasan dari varian rasa yang dipilih sesuai selera. Next. Selanjutnya untuk pengemasan, di sini crunchy chicken pok-pok dikemas dalam kantong kertas berukuran 14 cm x 16 cm yang sudah kami siapkan, lengkap dengan logo perusahaan pada bagian depan kemasan dan sosial media perusahaan pada bagian belakang kemasan. Next. Untuk promosi dan pemasaran produk crunchy chicken pok-pok, di sini strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan melakukan soft selling atau viral marketing, di mana dengan semakin meningkatnya pengguna sosial media, kami memfokuskan pemasaran pada konten digital melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Dan selain itu kami juga akan memasang banner pada area usaha yang memberikan promo sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Grab It Fast, di mana kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen pada hari-hari tertentu seperti Valentine atau Hari Kemerdekaan dan lain-lain. Next. Selanjutnya, proses pasca produksi crunchy chicken pok-pok. Setelah melakukan proses produksi, kami akan mengevaluasi kegiatan yang telah kami lakukan mulai dari sebelum produksi, proses produksi, hingga pengemasan dan juga pemasaran. Pengevaluasian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah kami lakukan itu berhasil mencapai target atau masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut. Di mana selanjutnya, kami akan mencari tahu usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Next. Nah, selanjutnya untuk biaya dan jadwal kegiatan. Next. Anggaran biaya, berikut ini merupakan tabel rekapitulasi dari rencana anggaran biaya, di mana pada jenis pengeluaran, itu yang pertama ada peralatan dan perlengkapan penunjang produksi crunchy chicken pok-pok, di mana biayanya yaitu sebesar Rp3.303. Kemudian yang kedua ada bahan habis pakai, di mana total biayanya itu Rp5.062.000. Selanjutnya biaya angkut sebesar Rp200.000, biaya tetap sebesar Rp2.100.000, kemudian biaya pemasaran sebesar Rp180.000, dan biaya lain-lain seperti biaya gas, listrik, dan juga promosi yaitu sebesar Rp200.000, hingga menghasilkan total biaya yaitu Rp11.637.000. Next. Selanjutnya di sini untuk jadwal kegiatan.
di mana kami menjadwalkan 4 bulan kegiatan dan jenis kegiatannya seperti yang pertama yaitu perencanaan teknis dan keuangan usaha. Itu prosesnya selama di bulan pertama dengan penanggung jawab yaitu seluruh tim. Kemudian yang kedua yaitu pembelian alat dan bahan. Itu di bulan kedua dan ketiga di mana penanggung jawabnya adalah Ayuwidya. Selanjutnya uji kelayakan bahan. Itu di bulan kedua dan juga ketiga dan penanggung jawabnya adalah Dedi Wijaya. Selanjutnya proses pembuatan pengemasan di bulan kedua dan ketiga juga dan penanggung jawabnya adalah Putri dan Krisna. Selanjutnya untuk pemasaran itu dilakukan oleh seluruh tim di bulan kedua dan bulan ketiga. Kemudian yang keenam yaitu pembuatan laporan itu dilakukan di bulan keempat, dilakukan oleh seluruh tim. Dan yang terakhir itu pemaparan hasil produksi itu dilakukan oleh seluruh tim di bulan keempat. Next. Nah, selanjutnya untuk lampiran akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ayuwidya dengan NIM 229 akan menjelaskan mengenai lampiran. Next. Jadi untuk lampiran yang pertama, berisi biodata ketua dan anggota tim. Next. Untuk biodata ketua, yaitu yang identitas dirinya, yaitu yang pertama ada nama lengkap Nimade Anggi Anggarini, kemudian jenis kelamin perempuan dengan program studi S1 akuntansi dengan NIM 190531216, bertempat tanggal lahir di Gianyar 11 Juni 2001, dengan alamat email anggi.anggarini.aa11@gmail.com dengan nomor telepon atau HP 081236373331. Kemudian kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti. Yang pertama, ada Gema Akademik Mahasiswa Akuntansi 2020 sebagai keuangan 1, Udayana Accountancy 2020 sebagai keuangan 2, pelatihan software akuntansi 2020 sebagai Si Humas, dan seminar nasional akuntansi 2020 sebagai Si Humas, yang keempat kegiatan tersebut bertempat di Bali pada tahun 2020. Dan untuk kegiatan yang sedang diikuti, yaitu seminar nasional akuntansi 2021, sebagai keuangan 1 yang bertempat di Bali tahun 2021. Next. Adapun biodata anggota 1, yang pertama ada Iputu Dedi Wijaya Pratama dengan jenis kelamin laki-laki, program studi S1 akuntansi dengan NIM 19075311208 yang bertempat tanggal lahir di Denpasar 16 Desember 2000 dengan alamat email dediwijaya2016@gmail.com dengan nomor telepon 089659650536. Adapun kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti yaitu Bazar Akuntansi 2019 sebagai anggota Siwetris, anggota Siweters, mohon maaf, kemudian Equilibrium Science Fair sebagai anggota Si Perlengkapan, dan Inisiasi Akuntansi 2020 sebagai anggota Si Perlengkapan. Adapun ketiga kegiatan tersebut berlangsung di Bali, yang untuk Bazar berlangsung 2019 dan untuk yang Equilibrium Science Fair dan Inisiasi Akuntansi berlangsung pada tahun 2020. Next. Adapun biodata anggota 2 yaitu dengan nama lengkap Nyoman Trisna Parwata dengan jenis kelamin laki-laki, program studi S1 akuntansi dengan NIM 19075312218, bertempat tanggal lahir di Denpasar 9 November 2000 dengan alamat email trisnaparwata@gmail.com dengan nomor telepon 081339280920. Adapun kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti pada 2019 di Bali yaitu Udayana Cooperative Week 2019 sebagai anggota Si Publikasi dan Dokumentasi, kemudian
Ada kegiatan yang bertempat di Bali pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rapat Kerja Gabungan LMFEB 2020 sebagai Koordinator SI Publikasi dan Dokumentasi, Inisiasi Akuntansi 2020 sebagai Koordinator SI Publikasi dan Dokumentasi, Equilibrium Entrepreneur Challenge 2020 sebagai anggota SI Publikasi dan Dokumentasi, serta Musyawarah Mahasiswa tahun 2020 sebagai Koordinator SI Publikasi dan Dokumentasi. Next. Adapun biodata anggota 3, dengan nama lengkap Nimade Putri Udiani dengan jenis kelamin perempuan, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 1907-531223, bertempat tanggal lahir di Denpasar 1 April 2001 dengan alamat email putriudiani2009@gmail.com dengan nomor telepon 081 338 914 921. Dan adapun kegiatan kemahasiswaan yang pernah atau sedang diikuti, yaitu bertempat di Bali pada tahun 2020. Adapun kegiatannya yaitu Udayana Accounting Days sebagai anggota SI Humas dan Bazar Akuntansi 2020 sebagai anggota SI Acara. Dan untuk kegiatan di Bali pada tahun 2021 yaitu Economic Youth Entrepreneur 2021 sebagai koordinator SI Humas. Next. Adapun biodata anggota keempat, yaitu saya sendiri dengan nama lengkap Niko Mahi Widyasari, jenis kelamin perempuan, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 1907531229, bertempat tanggal lahir di Denpasar 12 Desember 2000, dengan alamat email widyayu1212@gmail.com, dengan nomor telepon 081 237 707 629. Adapun kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti pada tahun 2020 yang bertempat di Bali, yaitu yang pertama, ada Udayana Accounting Days 2020 sebagai sekretaris, ada Bazar Akuntansi 2020 sebagai keuangan 2, Jumpa Program Studi Akuntansi 2020 sebagai anggota SI Acara. Dan yang terakhir yang sedang diikuti yaitu di Bali pada tahun 2021 sebagai sekretaris 2 di Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2021. Next. Adapun untuk lampiran 2, yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Next. Adapun anggaran kegiatan PKM kewirausahaan Crunchy Chicken Pok Pok ini terdiri atas yang pertama, untuk container box seharga 70.000 yang dimana dibutuhkan satu item untuk PKM ini, untuk kegiatan wirausaha ini, sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu 70.000. Untuk kompor gas seharga 300.000 sebanyak satu item, freezer seharga 2.200.000 sebanyak satu item, loyang sebesar 250.000 sebanyak satu item, kemudian pisau seharga 45.000 sebanyak satu item, kemudian mangkok seharga 18.000 satu item, alat irisan seharga 145.000 sebanyak satu item, capitan seharga 30.000 sebanyak satu item, deep fryer 200.000 sebanyak satu item, dan plus seharga 45.000 sebanyak satu item dengan subtotal peralatan dan perlengkapan yaitu 3.303.000. Selanjutnya ada bahan habis pakai per 1 bulan, yaitu ada daging ayam sebesar 35.000 per kilogramnya dengan 70 kg per 1 bulan, sehingga biaya yang dikeluarkan 2.450.000. Kemudian terigu 10.000 per kilogram, sebulannya 30 kg seharga 300.000. Susu UHT 15.000 per 1 liter dengan harga 10.000 per 1 liter, kemudian juga 30 liter sehingga mengeluarkan 450.000. Kemudian merica bubuk 500 rupiah per 3 gram yang dibutuhkan 90 gram per bulan sehingga mengeluarkan uang 15.000. Kemudian cabai bubuk 15.000 per 40 gram dengan 150 gram per bulan seharga 45.000. Bawang putih bubuk 13.000 per 130 gram membutuhkan 1.950 gram per bulan dengan total 195.000.
Kemudian ada bawang bombay bubuk seharga 15.000 per 50 gram, sebanyak 750 gram per bulan, seharga 245.000. Kemudian garam 10.000 per 1 kilogram, dibutuhkan 6 kilogram, yaitu per bulannya yaitu 60.000. Gula 15.000 per kilogram, dibutuhkan 6 kilogram sehingga menjadi 90.000. Cuka 4.000 per 150 mili. Cuka 4.000 per 150 mili dan dibutuhkan hanya 30 mili sehingga harganya hanya Rp800. Kemudian minyak goreng seharga 15.000 per 1 liter, dibutuhkan 30 liter yaitu 450.000. Kemudian mayonnaise 57.000 per kilogram, yang dibutuhkan 1 kilogram saja untuk 1 bulan 54.000. Perisa rumput laut 64.000 sebanyak 1 kilogram selama sebulan yaitu 64.000. Kemudian perisa barbecue 50.000 per kilogram dan membutuhkan 1 kilogram per bulannya yaitu 50.000. Kemudian perisa salted egg 20.000 per 100 gram, dibutuhkan 500 gram yaitu 100.000. Kemudian saus teriyaki 17.000 per setengah kilogram dan dibutuhkan 1 kilogram sehingga menjadi 34.000. Kemudian wijen seharga 15.000 per 250 gram dan dibutuhkan 500 gram per bulannya yaitu seharga 30.000. Kemudian Cheetos 15.000 per 250 gram dan dibutuhkan 7.500 gram sehingga dibutuhkan 450.000. Kemudian untuk bahan habis pakai per 1 bulannya ini subtotalnya adalah 5.062.000. Next. Kemudian untuk anggaran kegiatan PKM kewirausahaan ini, selanjutnya yaitu untuk biaya angkut. Untuk BBM memerlukan 50.000 per 1 minggu, kemudian dalam 1 bulannya 200.000, subtotalnya 200.000 untuk biaya tetap. Adapun biaya sewa yaitu 600.000 per bulannya. Kemudian biaya gaji 300.000 per orang dalam 1 bulan, nah dikali 5 orang yaitu 1.500.000 sehingga subtotalnya 2.100.000. Untuk biaya pemasaran, kemasan kertasnya sebesar 20.000 per 50 pieces. Nah, dibutuhkan 450 piece seharga 180.000. Dan untuk biaya lain-lain yaitu gas sebesar 18.000 per 1 tabung dan dibutuhkan 4 tabung dalam 1 bulan yaitu 72.000. Untuk listrik 150.000 per minggu, dibutuhkan 700.000 per bulannya, dan promosi sebesar 50.000 per minggu dan dibutuhkan 200.000 untuk 4 kali promosi atau 4 minggu. Nah, subtotalnya sebesar 972.000. Nah, total pengeluarannya itu sebesar A plus B plus C plus D plus E dan plus F yaitu sebesar 11.637.000. Next. Adapun lampiran 3, yaitu susunan organisasi tim, kegiatan, dan pembagian tugas. Next. Adapun tabel susunan organisasi tim kegiatan pada kewirausahaan ini, yaitu yang pertama, ada Nimade Anggi Anggarini sebagai ketua. Sebagai ketua dengan uraian tugas, mengawasi aliran kas dan bertanggung jawab atas produksi serta promosi produk, serta melakukan survei pasar untuk penyediaan bahan baku dan turut membantu mempromosikan produk. Kemudian Iputu Dedi Wijaya pertama sebagai anggota dengan alokasi waktu 18 jam per minggu.
dengan uraian tugas untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan alat dan bahan baku, serta turut mempromosikan produk. Kemudian ada Nikomai Widyasari dengan 18 jam per minggu alokasi waktunya sebagai anggota, dengan uraian tugas untuk membeli alat dan bahan yang diperlukan dan membantu pengolahan serta turut membantu dalam mempromosikan produk. Kemudian Nimade Putri Udiani dengan alokasi waktu 18 jam per minggu sebagai anggota untuk mengolah dan mengemas produk dan mempromosikan serta mendistribusikan produk. Dan Nyoman Trisna Parwata dengan alokasi waktu 18 jam per minggu dengan mengolah dan sebagai anggota dengan mengolah dan mengemas produk dan mempromosikan serta mendistribusikan produk. Next. Sekian pemaparan materi untuk PKM dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan selamat siang. Om Santi 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 Om.